الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Di hari Selasa malam Rebu atau hari Rabu menurut penanggalan Gurubi. Jadi menurut penanggalan Gurubi kita sudah ganti hari, yaitu saat ini hari Rebo. Hari Rebo berarti ini dini hari, ya, malam. Ya, ini sudah hari Rebo ya, Rebo malam berarti. Dan itu yang tepat. Tanggal 23 Sya'ban 1447 Hijriah atau 10 Februari 2026. Kita telah sampai hadis yang ke-18, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Jadi kalau kita berbuat jelek, cepat-cepat diikuti perbuatan baik. Tamhuha ini yang akan menghapuskan kejelekan. Jadi kebaikan menghapuskan kejelekan, kejelekan juga menghapuskan kebaikan. Jadi kalau orang berbuat jelek, tutupi dengan kebaikan. Tapi kalau dia berbuat baik, ditahan kejelekannya. Ditahan kejelekannya. Nanti kalau tidak ditahan, maka kejelekannya akan menghapuskan kebaikannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulah manusia dengan akhlak yang baik. Gaulah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam bab bir wasilah. Ya, bab bir wasilah, bab berbuat baik dan menyambung. Pada bab ma jaa fi ma'asyaratin nisa, mu'asyaratin nas, bab apa yang datang dari dalil di dalam pergaulan menggauli manusia. Karena di sini sahih. Lihat Sahih Jami' bitahqiq Al-Alama Albani. Intinya di sini sahih. Di dalam hadis ini ada dua kandungan kemuliaan. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Takwa adalah puncak dari agama. Jadi puncak daripada agama adalah takwa. Dan takwa adalah aslu kulli khairin wa fadilah, pokok atau pondasi dari segala kebaikan dan keutamaan. Jadi segala kebaikan dan keutamaan pokoknya adalah takwa. Dalam apa saja? Dalam apa saja, ya. Berumah tangga, berdebat, berdagang, ya, dan yang lainnya apa sajalah, ya. Dalam apa saja, ya. Berbicara, makan, minum, berjalan, tidur, berpikir, nah, apa saja. Ini dengan takwa. Sebagaimana itu adalah wasiat Allah Ta'ala al-qadimah li awwaliyyin wal akhirin. Jadi takwa itu adalah wasiat dari Allah untuk orang-orang atau para nabi zaman dahulu dan nabi yang terakhir.
Jadi wasiatnya Allah kepada orang-orang yang mulia dan sebenarnya kepada seluruh makhluknya agar bertakwa kepadanya. Makanya sebenarnya tatkala kita tadi membaca ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, artinya kalian itu hendaknya selamat, bahagia dan seterusnya dimanapun kalian berada, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, karena pondasi dari segala kebaikan adalah takwa. Sedangkan Rasulullah memerintahkan agar kita bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, bagusnya akhlak, perangai. Nah, bagusnya akhlak atau perangai adalah merupakan puncak agama yang hanif. Puncak agama yang hanif adalah akhlak yang bagus. Ya. Dan bagusnya akhlak ini sebab terikatnya umat dan tersebarnya cinta. Sebagaimana sebab dekatnya manusia dengan Allah Ta'ala dan diangkatnya derajat pada hari kiamat. Jadi akhlak yang baik sebagaimana tadi yang disebutkan, dan juga sebagai sebab derajat yang mulia pada hari kiamat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'mini imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada teman, dan juga akhlak-akhlak pada yang lainnya, termasuk akhlak terhadap musuh, akhlak terhadap mantan. Ada akhlak kepada mantan, Mas Fauzan? Mantan apa ini? Mantan istri, mantan suami, mantan pelanggan, mantan, ya kan? Mantan musuh, ya, atau mantan sahabat, ya, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang lebih luas daripada itu. Jadi memang faidah yang bisa dipetik dari perkara agama itu bertalian dengan kefakihan seseorang terhadap agama tersebut. Karena agama ini adalah universal. Kita lanjutkan lagi, hadirun azani wa azakumullah. Berikutnya di sini dibawakan tentang wasiyah azimah, wasiat yang agung. Wasiat yang agung. Wasiat adalah al-amr al-muakkad al-muqarrar, perintah yang dikuatkan dan ditetapkan, wasiat. Wasiat yang agung adalah takwa. Wasiat yang agung adalah bertakwa. Dan ini adalah wasiat untuk para nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi setelah nabi awal-awalnya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh-sungguh kami telah mewasiatkan alladzina utul kitaba, kepada mereka yang diberi kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi ternyata nasihatnya sama, ya, dari sebelum kalian, dan juga nasihat buat kalian, kata Allah SWT, anittaqullah, agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nanti akan ada banyak sengketa di hari mahsyar, karena orang yang tidak tak bertakwa pasti akan nanti berhadapan dengan Allah. Ya, juga adanya hisab, adanya kisos. Makanya dengan bertakwa, gak zaman dahulu atau zaman kita ataupun yang akan datang, akan muncul orang-orang yang baik.
Jadi wasiatnya sama, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang paling menjadi kekang bagi manusia sehingga dia selamat dari mudarat adalah takwa. Adalah apa? Takwa. Kalau kehilangan takwa, maka penjagaan dia dari mudarat terjadi. Makanya kita mohon kepada Allah agar menjadi orang yang bertakwa, artinya menjadi orang yang senantiasa selamat dari berbagai macam hal yang membahayakan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u aktsaru khutabihi bitadhkirin nas bitaqwallah. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan di dalam memulai khutbahnya dengan mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam khutbah hajah sebagaimana ayat-ayat sebagai berikut. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang biasa kita sampaikan dalam khutbah, ya, khutbah hajah. Ya, seperti ya khutbah hajah itu khutbah-khutbah yang disampaikan tatkala ada hajah. Misalnya pernikahan atau yang lainnya dari perkara hajah, ya, dan sering dipakai misalnya tatkala khutbah begitu, ya, taklim juga sering memakai khutbah hajah. Cuman penjelasan dari Syekh kami, kalau kita senantiasa pakai itu terus, kata Syekh kami, itu katanya bid'ah gitu. Jadi kadang ganti-ganti gitu, ya kan. Ada sebagian dai kan terus bertahun-tahun pakai itu terus. Memang itu yang sunnah, yang syar'i. Cuman kalau pakai itu terus, nah ini menurut Syekh kami, nah ini jadinya bid'ah. Ya, ayatnya yang biasa dibaca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih sampai selesai. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits, begitu. Sehingga kadang kita pakai ini gitu. Tetapi yang paling sering dipakai oleh Rasulullah adalah khutbah hajah yang isinya adalah tentang masalah takwa. Ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Berikutnya, apakah takwa itu? Takwa secara bahasa adalah ittikhadhu wiqayah wa hajiz yamna'uka wa yahfazuka mimma takhafu minhu wa tahdziruhu. Takwa kalau secara bahasa adalah membikin adanya perlindungan, benteng, ya, adanya perlindungan. Wahajiz, adanya proteksi, adanya perlindungan yang menghalangi dirimu dan menjagamu dari perkara-perkara yang kau takuti dan kau khawatiri. Jadi kalau kita takut neraka, takut siksa, takut terhina, takut kejelekan, maka dilindungi. Nah, perlindungannya itu namanya takwa, itu secara bahasa. Adapun takwa secara definisi diantaranya diucapkan oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan tentang definisi takwa, bi ayyaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dzalik. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan definisi takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti dari Rabb-nya, dari kemurkaannya dan kemarahannya dan dari hukumannya, wiqayatan taqihi min dzalik, adanya benteng yang melindungi dari itu semuanya. Jadi kenapa ini pertanyaannya? Kenapa? Misal ini saya contohnya ya, kadang pada perkara-perkara yang sensitif. Kenapa orang berumah tangga itu setia? Karena takwa. Begitu. Jadi kalau karena cinta nggak kuat, cinta itu nggak kuat, lemah. Jadi karena takwa. Ya, karena takwa. Cinta iya memang yang mengawali sebagai kekuatan awal orang akhirnya sepakat menjalin jenjang berikutnya. Tapi tanpa takwa hancur kebanyakannya. Ya, demikian juga dalam perjuangan, demikian juga dalam thalabul ilmi, demikian juga dalam bekerja. Kalau dalam bekerja tidak bertakwa, kasusnya banyak. Kalau sebagai anak tidak bertakwa, kasusnya juga banyak. Ya, apalagi di masa kita ini beberapa kali kita mendengar anak membunuh. Kemarin membunuh ibunya di daerah Bogor kalau nggak salah.
Ini ada lagi, anak membunuh ibu dan 2 adiknya. Ya, kita baca judulnya. Ini berarti menurunnya takwa. Dan takwa ini solusi sebenarnya. Dan di dunia ini sekarang ini, nah ini makanya ya pentingnya kita punya ilmu, karena kebanyakan orang itu jahil terhadap syar'i. Ya, jadi terutama ini bagi Gen Z, ya kita sebutkan aja langsung Gen Z. Jadi karena jahil, dia menggambarkan bahwasanya saat ini sulit lapangan pekerjaan, begini, sehingga Gen Z takut menikah, sehingga begini dan begitu. Ini perkara yang sebenarnya nggak perlu terjadi tatkala bertakwa. Dan ternyata permasalahan ini menjadi permasalahan global, bukan hanya di Indonesia, di Saudi, di Yaman, di Indonesia, dengan problematikanya. Tetapi sebenarnya dalam perkara ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan iltamisul ghina bin nikah, carilah kekayaan dengan nikah. Jadi dengan nikah orang jadi kaya. Karena beliau berdalil il yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau orang yang mau menikah tadinya miskin, akan dikayakan oleh Allah dengan rizki darinya. Padahal masalah ini perkara yang sangat digempur oleh Syaitan di Yaman, di Saudi, di Indonesia. Di Saudi kasus banyak karena mahar mahal. Untuk menikahi wanita paling enggak sampai 500 juta. Di Yaman juga mahal. Yang murah cuman di Indonesia, seperangkat alat sekolah. Ya Mas Fauzan. Ya Mas. Seperangkat alat sekolah, sekolah salat. Cuma di Indonesia gitu ya. Padahal dulu Rasulullah SAW mengatakan iltamis wala khatam min hadid. Di dalam Sahih Bukhari, carilah untuk mahar walaupun cincin dari besi. Ada yang lagi nggak cincin dari besi pun tidak punya. Kemudian Rasulullah mengatakan hal ma'aka minal Quran, apakah kamu punya hafal Quran? Gitu. Punya ya Rasulullah. Sudah itu buat mahar. Karena mahar ini haknya perempuan. Begitu. Ya, jadi memang masya Allah ya, harus adanya tasji' dalam masalah ini. Tasji' itu pemberani, begitu, diberanikan. Ya, kalau zaman dulu kan istilahnya meneng-menengan, nikah tapi tidak dirame-rame, namanya meneng-menengan. Sekarang ada istilahnya intimate wedding gitu ya. Terserah dari istilah-istilah itu, sebenarnya lakukanlah dengan apa yang mampu, setelah itu bertahan. Jadi kendala sebelum menikah besar, kendala setelah menikah besar. Tetapi kalau kuat, selamat. Makanya kekuatan apa saja sebenarnya terletak pada takwa. Nggih Mas Bayu? Nggih. Kalau pasang calon suami istri sehidup semati, udah masuk usia pernikahan 50 tahun, biasanya cintanya membara atau mulai loyo ini? Cintanya mulai membara atau mulai loyo ini? Sudah 50 tahun menikah ini, membara atau loyo? Ini membara. Secara umum loyo ya, loyo. Ya, udah pakai kaosnya Jupiter yang bolong-bolong ya kan? Celananya sudah mungkin pakai tali rapia ya kan? Baunya juga sudah bau alami begitu. Menurunnya jauh ya kan? Nah, apa yang menyebabkan bertahan? Takwa. Jadi berdasarkan informasi ya para sahabiyah, informasi di penjelasan para ulama, sahabiyah itu sahabat Nabi itu menikah dengan para sahabat Nabi itu dasarnya bukan cinta, tapi dasarnya apa? Takwa. Jadi yang melanggengkan kaki-kaki nini-nini itu ternyata apa? Takwa, ngaji, sholat, puasa, apa saja intinya takwa. Maka diingatkan terus, berdakwah itu juga takwa. Karena kalau tidak takwa akan berguguran sebagaimana bergugurnya daun di musim kemarau. Ada yang tertisih-sisa tapi sedikit. Ini takwa, maka diingatkan. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Kemudian sekarang kita lanjutkan saja kepada pembahasan poin berikutnya.
idhafat at-taqwa wa maknaha. Sekarang kenapa takwa disandarkan kepada Allah dan apa artinya? Makanya dikatakan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan memang harusnya kata-kata itu betul-betul menghujam di hati seseorang. Contoh ini yang berat sekali ya, berat sekali, tapi ini berhasil ya. Ada seorang paman mencintai keponakannya, karena keponakannya mungkin sangat cantik sekali. Tapi zaman dahulu ya, di zaman mungkin Bani Israel, pamannya cinta kepada keponakannya tadi. Setiap saat keponakannya dirayu nggak mau, sampai dalam satu keadaan yang betul-betul kepepet, keponakannya itu minjem uang kepada pamannya. Pamannya mengatakan, saya mau minjemin uang kamu dengan syarat, ya, kamu mau melakukan hubungan dengan dirinya. Akhirnya perempuan itu mau, kepepet masalahnya. Setelah tinggal menurunkan timba ke sumur, istilah menurunkan timba ke sumur, Pak Saring paham nggih Pak Saring nggih? Istilah zaman gemien Pak Saring niku. Jadi tatkala pamannya mau menurunkan timbanya ke sumur, kemudian si wanita ini mengatakan ittaqillah ya Abdullah, wahai hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. La tuksir khatam illa bihaqqiha. Kamu jangan patahkan cincin kecuali dengan haknya. Masya Allah. Ini kayak gini kalau di zaman kita ini jarang ya. Jarang atau banyak Mas Wahyu? Tidak ada kayaknya ya. Makanya kita luar biasa hebat. Jadi orang hebat itu nggak mesti mulus ya. Tetapi orang hebat itu tatkala misalnya dalam kondisi yang seperti ini dia mampu selamat. Ya, kalau semuanya hebat misalnya tahajud, ngisi taklim, ya siapa yang semuanya bisa tahajud? Siapa yang semuanya ngisi taklim? Tapi kan ada keadaan-keadaan seperti itu tadi, itu juga hebat sekali, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan menghujamnya rasa takwa di hatinya. Makanya tatkala seseorang bertakwa kepada Allah, maka itu menjadi keselamatannya. Ada seorang wanita ini, waktu itu ibunya bilang, nak campurin aja tuh susunya pakai air. Ibu, nanti kalau Khalifah Umar bin Khattab tahu gimana ibu? Wah, Khalifah Umar bin Khattab gak bakalan tahu, kita malam-malam rumah kita juga di pedalaman. Begitu. Ya, nggak mungkin tahu. Udah campurin aja. Dipaksa sama ibunya suruh mencampurin air susu. Ya, dicampur dengan air, dijualkan pati gitu kan. Seperti jual bensin dicampur air ya kan. Nah, Pertamax campur air misalnya ya, bensin Pertalite campuri tares gitu kan, pati ya kan. Nah ini susu campur air sudah. Udah campur aja, nggak ada yang tahu. Khalifah nggak bakalan tahu. Bener ibu, Khalifah nggak bakalan tahu, tapi Allah tahu gitu. Udah campur aja. Enggak ibu, Allah tahu ibu. Udah campur aja. Kita sudah jam 12 malam, nggak ada yang tahu. Enggak ibu, Allah tahu ibu. Ini kekuatan kesabaran anak yang luar biasa. Kadang ada, kalau orang tuanya nggak sabar, pergi kamu nah ya kan, hilang-hilangan doksiji ya kan. Kalau zaman dulu gitu. Nah, Pak Sari ngertos nggak hilang-hilangan doksiji nggak? Bunga ya. Anaknya tetap nggak mau. Ternyata tatkala pembicaraan itu terjadi, Umar bin Khattab pas melakukan survei ke tempat itu. Anak cawatun kiye gitu loh. Akhirnya setelah pagi Umar bin Khattab cari wanita itu. Dicari lagi tutulan susu. Kamu yang tadi malam ngomong begini dan begini ya? Duh, kok tahu? Iya. Kamu panggil. Setelah dipanggil ternyata dinikahkan sama anaknya Umar bin Khattab. Lahir seorang ulama yang namanya Asim. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Berarti dengan ketakwaan mendatangkan rezeki. Masya Allah. Ini takwa. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, karena nanti kalian dikembalikan karena nanti semua kalian pasti dikumpulkan kepada Allah. Itu pasti loh.
Ya, jadi kita nanti semuanya akan dikumpulkan oleh Allah SWT dan dalam keadaan satu persatu ditanya. Jangankan kita, binatang nanti pun dikisos. Jadi tatkala kita lihat binatang yang saling suduk begitu ya, wah kita juga, ya Allah, ini binatang ini nanti akan dikisos. Jadi kalau ada kambing yang menyeruduk kambing lain sampai tanduk, kambing yang disuduk itu patah, nanti dikisos, kamu seruduk tuh, seruduk sedut gitu loh. Makanya orang-orang yang bertakwa itu bukan berarti orang-orang yang nggak bisa tampil, cuman yang jadi permasalahan nanti akan ditanya dan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 96, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Disebutkan lagi di sini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya jiwa itu melihat apa yang dia lakukan untuk nanti hari kiamatnya. Ya, hari apa? Hari kiamat, hari yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Masya Allah. Jadi dalam masalah ini begini nih ya, kebanyakan manusia yang hidup di dunia ini, kebanyakan, ya kan, itu menyesal setelah semuanya terjadi gitu. Sedangkan takwa itu akan manis setelah terjadi. Makanya di dalam pelajaran takwa Allah SWT mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu oleh Allah SWT akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi tanpa takwa manusia itu ngotor, ya. Manusia itu apa? Ngotor. Jadi mending takwa sudah, aman. Memang takwa itu pahit, tapi dampaknya selamat. Coba kejadian-kejadian yang ada kalau diteliti itu ada lepasnya manusia dari ketakwaan. Lepasnya manusia dari ketakwaan. Makanya tatkala manusia sedang menjalani takwa, tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Karena apa? Akibatnya baik. Dan tatkala ada orang melakukan kebijakan-kebijakan yang tanpa takwa, jangan tergiur. Nanti akibatnya apa? Menyesal dan mudarat. Ini masalah takwa. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian keutamaan takwa. Keutamaan apa? Takwa. Masya Allah ya. Keutamaan takwa. Jadi takwa itu punya keutamaan. Makanya kalau ada orang, kalau takwanya nggak sungguh-sungguh, kalau zaman dulu ya, ada orang yang takwanya nggak sungguh-sungguh, katanya dibully sama tokek ya, Mas Fauzan. Tokeknya bulinya gimana sama orang yang tidak bertakwa sungguh-sungguh? Edok-edok takwa gitu. Itu mah kelewean ya. Kelewean edok-edok takwa. Wallah alam ya, karena kita juga nggak tahu arti yang diucapkan oleh tokek itu, nggak tahu. Yang tahu bahasa binatang kan Nabi Sulaiman ya kan. Belum ada kamus binatang masalahnya. Coba kalau nanti ada aplikasi yang menerjemahkan bahasa binatang, nah itu mungkin. Kalau memang dia ahli ya. Ya, misalnya harusnya nih ada para peneliti, tapi sulit sih. Karena ini harusnya dengan wahyu kan. Wahyu. Tapi kalau dengan cuman korinah sulit. Ya mungkin, tapi akurasi mungkin paling 80%, 90% gitu. Gitu kan dari para peneliti bahasa binatang misalnya. Ada aplikasinya, coba tempelin. Edok-edok takwa artinya apa? Oh iya benar, celaan bagi orang yang nggak bertakwa misalnya. Oh. Tapi sekarang ini nggak ada datanya masalahnya. Belum ada penelitinya, jadi nggak bisa. Ya, jadi yang lebih tepat orang yang tidak kokoh di dalam menjalankan perintah Allah itu adanya kelemahan di dalam ketakwaannya. Maka apa keutamaan bagi orang yang bertakwa? Yang pertama adalah diwariskannya surga kepadanya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu
akan mewarisi surga. Apunten nggih, saya sampaikan. Jadi begini. Hidup dunia ini ternyata ya sesuai dengan pilihan, sesuai dengan kebiasaan. Jadi kayak kita ini, insya Allah kita kan orang-orang pengajian namanya. Ya orang-orang pengajian jelas beda dengan orang-orang yang lainnya. Karena ada orang-orang ini, orang-orang ini, orang-orang ini ya dalam kehidupan ini. Jatah kita ya seperti ini. Kalau kita menghayalkan kenapa kok saya nggak jadi gubernur misalnya. Oh memang kita bukan orang-orang itu kok. Kenapa kita dilakukan begini dan begini? Ya memang kita bukan orangnya itu. Jadi orang itu sesuai dengan jalur yang dia pilih. Begitu. Memang begitu. Tatkala dia bertakwa, maka inilah balasannya, yaitu diwariskan apa? Surga. Penjelasan yang demikian ini yang tadi saya sampaikan adalah untuk menenteramkan. Jadi memang kita nggak bisa, saya jadi misalnya jadi presiden misalnya, saya mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, angel catanya kayak gini. Dan itu pun sudah terjadi di masa sahabat. Sahabat masih hidup, yang jadi khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi tatkala kita masuk dalam kehidupan takwa, kemudian menjelaskan perkara agama di majelis-majelis taklim ini yang kemudian mungkin tidak banyak orang mendengarnya, inilah bentuk sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang balas siapa? Allah. Yang memakan balas siapa? Allah. Dan Allah memiliki surga sebagai balasannya. Dalilnya adalah firman Allah SWT di dalam surat Maryam ayat 63. Ya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itulah surga yang kami berikan, surga itu sebagai warisan kepada siapa saja yang takwa. Jadi kita memilih ini, memilih ini dalam waktu, dalam kebijakan, dalam langkah, dalam hidup, ya, dalam bisnis, dalam profesi dan sebagainya. Ini takwa, ya. Nah, ini nanti balasannya adalah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah yang disebutkan dalam surat Maryam. Yang kedua, at-taqwa sababu li mahabbatillahi lil abdi. Takwa keutamanya adalah merupakan sebab kecintaan Allah kepada hamba. Jadi kalau hambanya bertakwa, Allah cinta. Mengapa hamba itu bisa takwa? Ya karena cinta kepada Allah. Ada kata-kata begini nih, siapa yang sudah pernah dengar nih? Ya, Mas Rendika udah pernah dengar belum? Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya. Udah pernah dengar Mas Rendika? Belum ya? Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya. Nggih napa mboten? Iyalah, jelas lah. Sing ora usah ado-ado lah. Sing contoh apa wis? Seneng ngaring apa? Misale seneng ngaring manuk. Yo manuk boy. Oh manuk boy. Mancing yo mancing boy. Senenge motor ya motor boy. Wis pokoke senenge apa kuwi tadi nang kono. Makanya di sini kata Ibnu Taimiyah, tidaklah hati dijadikan oleh Allah kecuali hanya untuk mencintai Allah. Begitu. Makanya tatkala kita mau mencintai sesuatu, hubungannya dengan Allah. Saya cinta berkebun. Kaitkan dulu dengan Allah. Ya, karena Allah mencintai kita menggunakan waktu yang benar, kita menghidupkan tanah yang mati, begitu. Jadi jangan lepas kontrol, saya cinta tanaman, saya cinta berkebun, saya cinta mancing, saya cinta alam, saya cinta mendaki, saya cinta gunung, saya cinta. Jangan, nanti jadi budaknya, hati-hati tuh. Dan itu real, ya. Berapa banyak pendaki gunung yang mati. Bahkan yang tercatat di Mount Everest itu ada 350 yang nyawanya itu jasadnya belum diambil. Dan kasus-kasus cinta yang lainnya.
Jadi memang cinta itu begitu, mengerikan. Cinta anak, coba bayangkan. Makanya kita tetap cinta kepada Allah. Hati-hati loh, kita yang punya anak, oke, kita cinta pada anak. Yang punya istri, oke, kita cinta pada istri. Ingat, kecintaannya harus kontrol. Kalau kita tidak ingin menjadi budak daripada cinta itu, maka cinta di sini adalah cinta yang dibangun karena Allah. Apa bentuknya? Takwa. Tatkala takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, "Bala man aufa ba'dahu wattaqau fa innallaha yuhibbul muttaqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentu. Kata Allah apa? Tentu. Man aufa, bagi siapa saja yang memenuhi, ya, ba'dahu, setelahnya, wattaqa, dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Pertanyaan nih, kalau misalnya ada seorang ibu jam 1 malam bayinya bangun mencret, dia bangun sebenarnya berat nggak? Nyebokin, ganti popok, pas badannya lagi sakit, badannya masih gemetar. Berat nggak dia sebenarnya? Berat. Kenapa dia lakukan? Ya memang secara fitrah cinta, tapi lebih banyak kepada takwa, tanggung jawab. Demikian juga tatkala anaknya menjadi kuat, ibunya kemudian menjadi renta, ibunya jam 1 malam, ya, dengan kondisi renta dan seterusnya, akhirnya anaknya mengurusi. Kekuatannya apa? Takwa. Masya Allah. Jadi kekuatan takwa inilah yang menjadikan Allah cinta, karena takwa itu akan menghalangi keberatan-keberatan yang memalingkan manusia dari meninggalkan keberatan-keberatan tersebut sehingga dia mau menjalankannya. Kenapa kamu mau mencebokin ibumu yang sudah berak di situ dan apa-apa di situ, mensisir rambutnya, berarti sudah lama? Ya berat sih, tapi Allah perintahkan, dan ini ya, mesti ada unsur-unsur semacam itu. Kalau enggak, kadang enggak kuat. Jadi kekuatan takwa inilah yang menjadikan sebab Allah mencintai hambanya, dan tatkala Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menjaganya. Berikutnya yang ketiga dari keutamaan takwa adalah dibukanya berkah. Dibukanya apa? Berkah dari langit dan bumi. Cuman permasalahannya kadang orang keyakinannya menurun. Apa iya gitu. Lah, jangan katanya orang. Harus yakin, ya, harus yakin ya. Kalahkan perasaan, kalahkan anggapan. Ya tadilah kayak kisahnya seorang wanita yang suruh nyampur susunya dengan air kan. Siapa sangka kemudian malah dipet mantu sama Umar bin Khattab, khalifah. Akhirnya nikah sama anaknya Umar bin Khattab. Akhirnya melahirkan ulama, masya Allah. Siapa sangka kan? Itulah. Jadi tetap aja Allah yang akan menolongnya. Termasuk dakwah kita ini insya Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, sudah gulung tikar dari dulu, sudah gulung tikar. Tapi Allah terus jaga, ada terus begitu. Ya, karena memang yang menjadikan sebab sebuah dakwah terus berjalan, diantaranya keikhlasan dan juga karena ada unsur takwa di situ. Ketakwaan, sehingga tidak peduli. Ini harus disampaikan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, dan inilah yang menjadikan sebab dibukanya berkah. Allah SWT mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau penduduk satu negeri ya beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami bukakan bagi mereka berkah. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini yang paling dikedepankan adalah berkah. Ya, berkah pembahasannya sudah kita sampaikan. Artinya apa? Akan dibukakan berkah dari langit dan bumi bagi orang yang ya alif barakat minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Tapi kalau dicabut berkah,
Ya, mungkin kekayaannya sudah banyak, tiba-tiba didatangkan banjir. Mungkin uangnya sudah banyak berapa karung. Setelah uangnya sudah banyak berapa karung, malah dicacak-cacak, ya kan? Ya, Mas Wahyu, penemuan uangnya dicacak-cacak itu kan, berapa karung itu Mas Wahyu? Jadi ya Allah, benar ya, berkah. Dunia ini saat ini itu dalam puncak kenikmatan. Tapi bersamaan dalam puncak kenikmatan ternyata berkahnya dicabut. Akhirnya isinya cuma tegang terus. Dari zaman dahulu kita masih kecil sampai sekarang. Maka berita-berita itu gak perlu kita masukkan ke hati atau kepikiran, cuman lihat-lihat aja, oh. Atau sebagai informasi saja, ya Allah. Ini bentuk dicabutnya apa? Berkah, ya kan? Dulu makan lauk telur lehor, satu telur dibagi berapa dulu? 8 ya, dipotong 2, potong lagi, ya hidup, ya kan? Nah, sekarang kenapa dalam posisi semacam ini? Ternyata banyak orang yang menderita. Ini namanya enggak berkah. Jadi keberkahan inilah yang kemudian dihidupkan terus oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kembali apa yang diinginkan oleh manusia dari kebahagiaannya, keselamatannya dunia dan akhiratnya, kemudian menjadi bagian yang dia miliki sampai akhirnya Allah masukkan mereka ke surganya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا دا اين ايلا